Halo Sobat Primbon. Pernahkah kamu melihat seseorang yang seperti tidak pernah kesulitan dalam hidupnya? Usaha apapun terasa lancar, bisnisnya berkembang. Bahkan ketika banyak orang berjuang, dia seperti selalu menemukan jalan yang mudah. Dalam budaya Jawa, fenomena ini kerap dikaitkan dengan weton, yaitu kombinasi hari dan pasaran Jawa, Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon, yang dipercaya membawa pengaruh besar pada watak, jodoh, karir, hingga keberuntungan rezeki seseorang. Sejak ratusan tahun silam, orang Jawa sudah menaruh perhatian besar pada perhitungan weton. Di masa lalu, setiap kelahiran dicatat dengan seksama. Hari apa, pasaran apa, dan jam berapa bayi lahir. Semua itu disimpan dalam catatan keluarga atau dihafalkan oleh para tetua. Mengapa begitu penting? Karena dalam pandangan primbon Jawa, setiap kombinasi hari dan pasaran memancarkan energi tertentu. Energi inilah yang disebut-sebut dapat memengaruhi jalan hidup seseorang, termasuk urusan kekayaan dan kesuksesan. Misalnya, orang yang lahir di hari Minggu dianggap mendapat pengaruh matahari yang kuat, penuh semangat, penuh wibawa, dan mudah memimpin. Sementara itu, pasaran Pahing memiliki karakter seperti sinar fajar yang menyala, membawa energi keberanian dan kemakmuran. Ketika hari dan pasaran tersebut bertemu, lahirlah kombinasi yang dipercaya luar biasa, bahkan konon bisa menarik rezeki seperti magnet. Tentu saja, kepercayaan ini bukanlah sekadar mitos kosong. Primbon adalah warisan leluhur yang lahir dari pengamatan panjang selama berabad-abad. Orang-orang zaman dulu melihat pola. Mereka yang lahir di weton tertentu cenderung punya sifat yang mirip, bahkan nasib yang serupa. Dari situlah muncul keyakinan bahwa weton memegang peranan dalam perjalanan hidup. Namun, penting diingat, weton bukanlah takdir mutlak. Ia lebih seperti peta jalan, memberi petunjuk arah. Tetapi bagaimana kita menempuhnya tetap tergantung pada usaha, doa, dan sikap. Tidak ada orang yang bisa kaya raya hanya dengan mengandalkan weton. Kerja keras, kecerdasan, dan keberkahan dari Yang Maha Kuasa tetap menjadi penentu utama. Dalam primbon, ada beberapa weton yang dikenal sebagai weton rezeki sultan, atau weton yang katanya membawa keberuntungan luar biasa di bidang harta benda. Mereka dipercaya memiliki kombinasi energi yang membuat pintu rezeki terbuka lebar. Orang-orang dari weton ini sering dikisahkan lebih mudah menemukan peluang, memiliki intuisi bisnis yang tajam, dan mendapat dukungan orang-orang di sekitarnya. Malam ini, kita akan membahas satu persatu weton terpopuler yang konon paling kaya raya. Siapa tahu, setelah mendengarkan, kamu akan menemukan bahwa kamu atau orang terdekat ternyata termasuk salah satunya. Tapi ingat, kita akan melihatnya bukan hanya sebagai ramalan, melainkan sebagai cermin karakter. Dengan begitu, apapun wetonmu, kamu bisa mengambil pelajaran, sifat apa yang perlu diperkuat, dan sikap apa yang harus dijaga. Jadi, sebelum kita melangkah lebih jauh, siapkan catatan dan ingat tanggal lahirmu. Hitung wetonmu, bisa dicari lewat kalender Jawa atau aplikasi daring. Lalu dengarkan baik-baik, karena mungkin saja kamu termasuk dalam jajaran orang yang lahir dengan pamor sultan, menurut primbon Jawa. Mari kita mulai perjalanan ini dengan weton pertama yang paling banyak dibicarakan sebagai magnet kekayaan, weton Pahing. Sekarang kita memasuki pembahasan pertama tentang weton yang paling sering disebut-sebut sebagai magnet rezeki, yaitu weton Pahing. Dalam primbon Jawa, Pahing melambangkan energi matahari pagi, hangat, menyala, dan penuh daya hidup. Orang yang lahir di pasaran Pahing dipercaya memiliki aura optimis dan jiwa kepemimpinan yang kuat, menjadikannya pusat perhatian dalam lingkungannya. Mengapa Pahing begitu istimewa? Pasaran Pahing memiliki nilai Neptus 9, yang dalam perhitungan Jawa dianggap tinggi. Jika digabung dengan hari-hari tertentu, seperti Minggu, Neptu 5, atau Kamis, Neptu 8, jumlahnya bisa mencapai angka 17 atau bahkan lebih. Dalam primbon, angka tinggi ini dikaitkan dengan daya magnet rezeki yang besar,
Artinya orang dengan weton ini dipercaya lebih mudah menarik keberuntungan dalam hal usaha, bisnis, atau karir. Orang Pahing umumnya dikenal sebagai pribadi yang berani mengambil risiko. Mereka tidak takut memulai usaha baru, bahkan di bidang yang belum banyak orang coba. Jiwa petualang inilah yang membuat mereka sering menemukan peluang emas sebelum orang lain menyadarinya. Tak heran, banyak pedagang sukses, pengusaha besar, hingga pemimpin perusahaan lahir di weton Pahing. Sifat lainnya adalah karisma alami. Orang Pahing punya kemampuan meyakinkan orang lain tanpa terkesan memaksa. Saat berbicara, mereka memancarkan keyakinan yang membuat orang lain percaya dan mau bekerja sama. Dalam dunia bisnis, karisma semacam ini adalah modal yang luar biasa, karena membuka pintu relasi dan investasi. Namun, Primbon juga memberikan peringatan penting, energi besar perlu dikendalikan. Orang Pahing cenderung impulsif dan cepat bosan. Jika tidak dikelola, sifat ini bisa membuat mereka ceroboh, tergesa-gesa mengambil keputusan, atau menyepelekan detail penting. Jadi meskipun jalannya penuh peluang, keberhasilan tetap bergantung pada kedisiplinan dan kesabaran. Kombinasi hari dan Pahing yang paling sering disebut membawa pamor sultan adalah Minggu Pahing dan Kamis Pahing. Minggu Pahing diyakini memiliki jiwa pemimpin dan keberanian luar biasa, cocok jadi pengusaha besar atau tokoh masyarakat. Sementara Kamis Pahing disebut membawa harmoni dan kecerdasan, ideal bagi mereka yang ingin sukses di bidang bisnis modern atau investasi besar. Dalam cerita masyarakat Jawa, ada banyak kisah pedagang legendaris yang lahir di weton Pahing. Mereka digambarkan memulai dari bawah, tetapi karena ketekunan dan keberanian mengambil langkah berbeda, akhirnya menjadi orang kaya yang disegani. Dari sini kita belajar bahwa weton memang bisa memberi petunjuk sifat, tapi kerja keras dan keuletan adalah kunci yang sesungguhnya. Jadi, jika kamu lahir di Pahing, jangan hanya berbangga. Gunakan sifat pemberani dan karisma itu untuk terus belajar dan berinovasi. Ingat pesan Primbon, rezeki besar adalah amanah besar. Artinya, kekayaan bukan untuk disombongkan, melainkan dijaga dan dimanfaatkan untuk kebaikan banyak orang. Apakah kamu Minggu Pahing, Kamis Pahing, atau Pahing di hari lain? Tulis di kolom komentar dan bagikan pengalamanmu. Siapa tahu, sifat-sifat yang barusan kita bahas memang terasa sangat dekat dengan kepribadianmu. Sekarang kita beranjak ke weton berikutnya yang konon membawa keberuntungan besar. Weton Wage. Jika Pahing dikenal sebagai magnet rezeki karena keberanian dan karismanya, maka Wage sering disebut sebagai arsitek kekayaan. Dalam Primbon Jawa, Wage memiliki neptu 4, angka yang terkesan kecil tetapi justru syarat makna kestabilan, ketenangan, dan ketekunan. Orang yang lahir di weton Wage digambarkan seperti air tanah yang terus mengalir pelan tapi pasti. Mereka bukan tipe yang suka sorotan, bukan pula pemburu popularitas, tetapi sekali melangkah mereka jarang berhenti sebelum tujuan tercapai. Inilah sifat yang membuat banyak orang Wage berhasil membangun kekayaan besar, meski sering tanpa disadari oleh orang di sekitarnya. Keunggulan utama orang Wage adalah kemampuan mengatur keuangan. Sejak muda, mereka cenderung berhati-hati dalam membelanjakan uang, tidak mudah tergoda tren, dan pandai menyisihkan sebagian untuk tabungan atau investasi. Dalam budaya Jawa, orang Wage bahkan dijuluki tukang irit yang visioner, bukan karena pelit, tetapi karena mereka memahami nilai setiap rupiah. Mereka percaya, uang kecil yang disimpan dengan disiplin akan menjadi gunung di masa depan. Dalam dunia bisnis, sifat hemat dan penuh perhitungan ini sangat berharga. Banyak orang Wage yang sukses sebagai pengusaha karena mereka tahu kapan harus menahan modal, kapan harus menambah investasi, dan kapan harus mengambil langkah besar. Kesabaran mereka membuat mereka tahan menghadapi pasang surut ekonomi. Saat orang lain panik ketika pasar lesu, Wage tetap tenang seperti air jernih di dasar sumur. Primbon juga menekankan sisi loyalitas dan kejujuran orang Wage. Mereka bisa dipercaya, sehingga rekan bisnis dan pelanggan merasa aman.
Kepercayaan inilah yang membuka jalan bagi mereka untuk mendapatkan proyek-proyek besar. Bahkan ketika menghadapi kesulitan, reputasi jujur membuat banyak orang mau membantu. Hari-hari yang sering disebut membawa pamor sultan untuk pasaran Wage adalah Senin Wage dan Jumat Wage. Senin Wage menandakan awal baru penuh peluang, cocok bagi pebisnis yang ingin memulai usaha. Sedangkan Jumat Wage disebut membawa berkah spiritual dan rezeki melimpah karena bertepatan dengan hari yang dianggap penuh rahmat. Namun, seperti weton lainnya, Wage juga punya tantangan. Sifat hati-hati kadang membuat mereka terlalu takut mengambil risiko, sehingga peluang emas bisa lewat begitu saja. Selain itu, kecenderungan untuk menunda keputusan bisa menjadi hambatan bila tidak diimbangi dengan keberanian. Kisah-kisah orang sukses lahir di weton Wage banyak ditemukan dalam cerita rakyat dan kisah keluarga Jawa. Misalnya, seorang saudagar beras di Jawa Tengah yang lahir Jumat Wage, awalnya hanya memiliki warung kecil. Karena disiplin menabung dan sabar mengembangkan usaha, bertahun-tahun kemudian ia menjadi pemilik lumbung padi besar dan dihormati masyarakat. Pelajaran penting dari weton Wage adalah kekayaan bukan hasil kebetulan, tetapi buah kesabaran dan perencanaan jangka panjang. Jadi, jika kamu lahir di Wage, jangan remehkan kekuatan, langkah pelan tapi pasti. Dunia modern penuh godaan untuk serba cepat. Namun karakter Wage mengajarkan bahwa jalan tenang bisa membawa hasil luar biasa. Sekarang, coba cek kalender Jawa. Apakah kamu lahir di Wage? Kalau iya, ingatlah bahwa sifat hemat, jujur, dan sabar adalah modal utama untuk mencapai kekayaan yang langgeng. Jangan ragu untuk memupuk keberanian, agar setiap peluang yang lewat bisa benar-benar dimanfaatkan. Setelah memahami Wage si arsitek kekayaan, kini kita menuju weton berikutnya yang tak kalah memesona, weton Pon. Dalam perhitungan primbon, pasaran Pon memiliki neptu 7. Angka 7 dianggap istimewa karena melambangkan kesempurnaan dan keberuntungan. Orang Pon dipercaya membawa energi emas, berkilau, bernilai tinggi, dan selalu dicari. Keunikan utama orang yang lahir di weton Pon adalah kemampuan komunikasi dan diplomasi. Mereka pandai berbicara, pintar menyesuaikan diri, dan memiliki insting sosial yang tajam. Tidak heran bila banyak tokoh publik, negosiator ulung, hingga politisi besar lahir pada weton ini. Dalam dunia bisnis, kemampuan diplomasi ini ibarat emas murni, bisa membuka pintu kerjasama dan mengubah persaingan menjadi peluang. Primbon menggambarkan orang Pon sebagai sosok yang mudah disukai. Mereka punya aura hangat yang membuat orang merasa nyaman. Saat berbicara, kata-katanya jarang menyinggung, justru memberi semangat. Ini adalah modal penting untuk membangun jaringan luas. Bagi orang Pon, rezeki sering datang bukan hanya dari usaha sendiri, tetapi melalui koneksi, teman, dan mitra kerja yang tertarik dengan pesona alami mereka. Hari yang kerap disebut membawa keberuntungan besar bagi Pon adalah Senin Pon dan Jumat Pon. Senin Pon melambangkan awal minggu yang penuh semangat dan peluang bisnis baru. Sedangkan Jumat Pon diyakini membawa limpahan rezeki dan keberkahan spiritual. Orang yang lahir pada hari-hari ini konon lebih mudah mendapatkan posisi penting atau proyek besar, karena kombinasi energi hari dan pasaran yang sangat harmonis. Selain mahir dalam negosiasi, orang Pon biasanya memiliki insting bisnis yang tajam. Mereka bisa membaca situasi pasar dan menangkap tren lebih cepat dari orang lain. Kecerdasan sosial membuat mereka tahu kapan harus bicara, kapan harus diam, dan kapan harus bertindak. Sifat ini membuat mereka jarang kehilangan kesempatan. Namun, Primbon juga mengingatkan tentang sisi rapuh orang Pon, terlalu mudah percaya pada orang lain. Karena ingin menjaga hubungan baik, mereka terkadang mengabaikan tanda bahaya. Bila tidak berhati-hati, kebaikan hati ini bisa dimanfaatkan oleh pihak yang kurang bertanggung jawab. Oleh karena itu, orang Pon disarankan tetap waspada, meski ramah kepada semua. Ada banyak cerita menarik tentang kesuksesan orang Pon. Salah satunya tentang seorang pedagang kain di Yogyakarta yang lahir Jumat Pon.
Berkat kemampuan berbicara dan menjaga relasi, ia dengan cepat memperluas jaringan bisnis hingga ke luar negeri. Banyak yang mengatakan keberhasilannya adalah tuah weton pon. Tetapi sang pedagang selalu menekankan pentingnya kerja keras dan menjaga kepercayaan. Pelajaran berharga dari weton pon adalah kekayaan datang dari kemampuan membangun hubungan dan menjaga kepercayaan. Orang pon seolah dilahirkan untuk menjadi jembatan yang menghubungkan banyak orang, dan dari jembatan inilah rezeki mengalir. Jadi, kalau kamu lahir di pon, perkuat kemampuan diplomasi alami itu. Gunakan untuk hal baik, membangun jaringan, menciptakan kerjasama, dan memberi manfaat untuk banyak orang. Rezeki emas yang dibicarakan Primbon hanyalah peluang. Cara kamu memolesnya menjadi kenyataan sepenuhnya ada di tanganmu. Kini kita tiba pada puncak pembahasan, weton Kliwon, yang oleh banyak orang Jawa disebut sebagai weton para sultan. Dalam perhitungan Primbon, pasaran Kliwon memiliki neptu 8. Angka ini dianggap membawa keseimbangan kosmis, gabungan kekuatan bumi dan langit. Tidak heran bila orang yang lahir di Kliwon dipercaya memancarkan aura mistis dan harisma luar biasa, seolah dikelilingi cahaya yang sulit dijelaskan. Sejak zaman dahulu, Kliwon sering dihubungkan dengan momen-momen penting dalam kalender Jawa. Malam Jumat Kliwon, misalnya, dianggap sebagai malam penuh energi spiritual, ketika alam gaib dan alam manusia berada dalam jarak yang sangat dekat. Karena itu, orang yang lahir di pasaran Kliwon diyakini membawa daya tarik alam semesta yang tidak dimiliki weton lain. Mereka seperti magnet yang tak hanya menarik rezeki, tapi juga kepercayaan dan kekaguman orang di sekitarnya. Karakter orang Kliwon digambarkan sebagai pemimpin alami. Mereka memiliki intuisi tajam, mudah membaca situasi, dan jarang panik meskipun menghadapi masalah besar. Dalam dunia bisnis, sifat ini bagaikan kompas yang selalu mengarah ke peluang terbaik. Mereka bisa melihat potensi usaha yang belum terlihat oleh orang lain. Tidak jarang, ide-ide bisnis mereka dianggap gila di awal, tetapi kemudian terbukti membawa keuntungan besar. Selain intuisi, Kliwon juga dianugerahi karisma memikat. Saat berbicara, orang lain merasa nyaman dan yakin. Mereka seakan memancarkan wibawa tanpa harus memaksa. Ini membuat mereka cocok menjadi pemimpin perusahaan besar, pengusaha sukses, bahkan tokoh masyarakat. Banyak cerita turun-temurun di Jawa yang menyebut bahwa tokoh penting atau bangsawan besar lahir pada weton Kliwon, seolah-olah alam semesta memang menyiapkan mereka untuk posisi terhormat. Kombinasi hari dan pasaran Kliwon yang paling sering disebut membawa pamor sultan adalah Rabu Kliwon dan Sabtu Kliwon. Rabu Kliwon diyakini melambangkan keseimbangan pikiran dan kekuatan batin, sangat baik untuk pemimpin atau pebisnis yang mengandalkan intuisi. Sementara Sabtu Kliwon disebut membawa keberanian dan keteguhan, cocok bagi orang yang ingin sukses besar di bidang yang penuh persaingan. Namun, Primbon juga memberikan peringatan penting. Energi besar harus diimbangi dengan kerendahan hati. Orang Kliwon memiliki potensi menjadi arogan karena wibawanya yang kuat. Jika sombong dan meremehkan orang lain, rezeki yang besar bisa berubah menjadi ujian berat. Pepatah Jawa mengingatkan, Satria Pinandhita, Pinandhita Satria. Artinya pemimpin sejati adalah yang sekaligus bijaksana. Cerita yang sering diceritakan tentang orang Kliwon banyak mengandung unsur keajaiban. Misalnya, kisah seorang pengusaha transportasi dari Jawa Timur yang lahir Sabtu Kliwon. Ia memulai usaha dari satu mobil bekas, namun dalam beberapa tahun berhasil membangun perusahaan raksasa. Ia dikenal dermawan dan rendah hati, sehingga usahanya terus berkembang. Banyak orang di kampungnya percaya keberhasilannya tidak lepas dari tuah Kliwon. Meskipun sang pengusaha selalu menekankan pentingnya kerja keras dan doa. Pelajaran penting dari weton Kliwon adalah, aura besar adalah amanah besar. Jika kamu lahir di Kliwon, gunakan karisma dan intuisi itu untuk membawa kebaikan, bukan sekadar mencari keuntungan pribadi. Ingat, Primbon hanyalah peta. Jalan rezeki akan tetap bergantung pada usaha, doa,
dan hati yang tulus. Jadi, apakah kamu lahir pada Rabu Kliwon atau Sabtu Kliwon? Jika iya, mungkin kamu memang membawa energi Sultan yang banyak dibicarakan orang Jawa. Tapi tetaplah rendah hati, karena kekayaan sejati tidak hanya berupa harta, melainkan juga keberkahan dan manfaat untuk sesama. Sahabat Primbon, kita telah menelusuri 4 weton yang paling sering disebut sebagai magnet kekayaan. Pahing yang penuh keberanian, Wage yang hemat dan tekun, Pon sang ahli diplomasi, dan Kliwon pemilik aura sultan. Semua memiliki daya tarik masing-masing, dari karisma alami hingga kecerdasan mengelola keuangan. Namun, inilah saatnya kita merenungkan makna di balik semua cerita itu. Dalam budaya Jawa, Primbon tidak pernah dimaksudkan untuk mengikat manusia seperti nasib yang tak bisa diubah. Ia lebih seperti peta perjalanan. Weton memberi petunjuk tentang karakter bawaan, siapa yang cenderung pemimpin, siapa yang teliti, siapa yang suka berani mencoba. Tetapi jalan hidup tetaplah hasil ikhtiar, doa, dan budi pekerti. Tanpa itu, angka Neptu setinggi apapun tidak akan berarti. Kekayaan, dalam pandangan leluhur Jawa, bukan sekadar tumpukan harta. Ada istilah, sugih tanpa banda, yang artinya kaya tanpa harus memiliki banyak barang. Kaya sejati adalah mereka yang hatinya lapang, hidupnya bermanfaat, dan rezekinya membawa keberkahan. Jadi meskipun Primbon menulis bahwa Pahing, Wage, Pon, atau Kliwon punya pamor sultan, itu bukan jaminan otomatis untuk menjadi miliarder. Itu adalah potensi, bukan kepastian. Bahkan bagi yang tidak lahir di 4 weton tersebut, Primbon mengajarkan optimisme. Setiap weton memiliki kekuatan tersendiri. Misalnya, Legi dikenal lembut dan penyabar, yang membuat mereka cocok dalam bidang pelayanan dan pengasuhan. Pasaran lain seperti Manis atau Pahing di hari tertentu juga punya keunggulan unik. Artinya, tidak ada weton yang benar-benar kurang beruntung, karena rezeki sudah diatur Sang Pencipta sesuai porsi masing-masing. Pelajaran terpenting adalah keseimbangan. Orang yang lahir dengan energi besar seperti Kliwon tetap harus rendah hati, sedangkan mereka yang memiliki sifat hemat seperti Wage perlu berani mengambil risiko sesekali. Semua sifat bawaan hanya akan menjadi kekuatan bila diolah dengan kesadaran dan tanggung jawab. Leluhur Jawa sering menutup pembahasan Primbon dengan pesan spiritual. Urip iku mung mampir ngombe, hidup hanyalah singgah sebentar untuk minum. Kekayaan duniawi, betapapun besar, hanyalah titipan. Yang abadi adalah amal baik dan hubungan kita dengan Tuhan serta sesama. Jadi, setelah mendengar semua uraian tentang weton terpopuler yang katanya paling kaya raya, pertanyaan pentingnya bukan hanya, apakah aku termasuk salah satunya? Tetapi juga, apa yang sudah kulakukan dengan potensi yang kupunya? Karena pada akhirnya, keberuntungan sejati lahir dari kerja keras, niat baik, dan restu dari Yang Maha Kuasa. Mari kita jadikan Primbon sebagai cermin, bukan rantai. Ambil pelajaran dari karakter yang dijelaskan, gunakan untuk memperbaiki diri, dan tetap berusaha sebaik mungkin. Jika kamu lahir sebagai Pahing, Wage, Pon, atau Kliwon, itu adalah bonus. Tapi jika tidak, ingatlah, rezeki bisa datang kapan saja, kepada siapa saja, selama kita mau berikhtiar dan berbagi. Sebelum kita akhiri, tulislah di kolom komentar, wetonmu apa, dan sifat apa yang paling kamu rasakan dari penjelasan tadi? Siapa tahu, cerita hidupmu bisa menginspirasi orang lain. Dan tentu saja, jangan lupa like, share, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi kearifan Jawa yang penuh makna. Karena Primbon bukan hanya tentang ramalan, tetapi tentang kearifan hidup yang tak lekang oleh waktu.